Halo semua, balik lagi sama saya Octavianus. Kali ini saya akan menjelaskan metode model transportasi pemecahan awal. Apa itu model transportasi? Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasional yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga, metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha atau bisnis. Lainnya seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dana alokasi dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta scheduling produksi. Metode yang digunakan itu ada 3 ya, yaitu Northwest Corner Method. Metode ini merupakan metode menentukan solusi awal yang pengalokasiannya berawal dari pojok kiri atas. Least Cost Entry Method merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi paling kecil. Dan Vogels Approximation Method, metode yang digunakan untuk mencari selisih dari dua sel yang memiliki biaya terbesar pada baris atau kolom yang sama. Oke, ini dia contoh soalnya. Di sini ada warehouse 1, warehouse 2 sama warehouse 3 dan plan 1, plan 2 dan plan 3. Nah, di sini kita mencari jawabannya dengan menggunakan 3 metode tadi ya. NWC, LCE dan Vogels Approximation Method atau VAM. Nah, kita cari yang pertama dulu. Northwest Corner Method. Yang tadi dibilang startnya itu dari sel pojok kiri atas. Nah, sel yang ada di pojok kiri atas itu ada di sini ya, di P1 W1. Nah, di sini P1 itu supply-nya 20, W1 untuk warehouse-nya demand-nya 21. Nah, untuk kebutuhannya ini kan 21 ya, sedangkan supply-nya 20. Jadi di sini cukup disuplai 20 aja untuk plan 1 di warehouse 1. Nah, supply-nya habis. Nah, demand-nya tinggal 1 nih. Nah, karena supply-nya sudah habis, jadi untuk plan 1 di warehouse 2 dan 3 itu nggak kebagian ya, maka kita coret aja, kita silang. Oke, lanjut ke perhitungan yang kedua. Masih sama ya, paling pojok kiri atas sel yang akan kita hitung. Nah, dari 6 kotak ini, 6 sel ini, yang paling kiri atas ini ya, di P2 W1. Nah, dia supply-nya masih 28 untuk di P2 nya, dan demand-nya di W1 tinggal 1 doang nih. Maka di sini kita supply 1. Nah, supply-nya itu tinggal 27, masih sisa 27, dan demand-nya itu 0. Jadi kebutuhan plant atau tanaman di warehouse 1 sudah terpenuhi ya, maka plant 3 ini nggak dibutuhin, kita coret silang. Nah, sisa 4 sel. Kita hitung lagi pojok kiri atas, berarti yang ini ya. Supply-nya itu untuk P2 masih sisa 27, dan demand di warehouse 2 itu ada 25. Nah, demand-nya ini bisa dipenuhi ya, di sel ini dipenuhi oleh supply-nya. Jadi di sini kita tulis 25. Nah, supply-nya itu jadinya sisa 2. 25 kurang 2. 27 kurang 25. Nah, demand di warehouse
2 sudah tercukupi ya, habis. Jadi plant 3 di warehouse 2 itu tidak diperlukan, maka kita silang. Nah, sisa warehouse 3 nih belum dapat. Dia plant 2-nya sisa 2, plant 3-nya sisa 17. Kita ke sini dulu ya, yang kiri atas, yang paling atas. Nah, kita supply untuk plant 2 di warehouse 3 itu 2. Maka supply-nya habis untuk plant 2-nya. Demand-nya masih sisa 17. Oke. 19 kurang 2. Nah, tinggal sisa ini doang nih. Si P3, W3. Nah, kita masukin aja karena terakhir ya. Supply-nya habis, demand-nya juga habis. Oke. Nah, total cost-nya ini segini teman-teman. P1 W1 7 kali 20 ya. Nih. P1 W1. Nah, P2 W1. P2 W1 itu 5. P2 W2 itu 175. P2 W3 itu 6. P3 W3 itu 17. 136. Nah, jadi ini ditotalin. Totalnya itu jadinya 462 untuk total harga distribusinya dengan menggunakan metode NWC. Sekarang yang kedua, LCE, Least Cost Entry Method. Nah, kalau untuk metode ini kita makainya itu metode ongkos paling murah, sel paling kecil dari semua kolom, dari baris dan kolomnya. Nah, ini sel paling kecil ini 3, maka ini kita operasikan duluan. Oke. Nah, P2W3 ini kita supply 19 karena demand-nya 19 ya. Demand-nya 19. Nah, si supply sisa 9 dan demand-nya itu habis. Jadi untuk plant 1 dan plant 3 itu tidak diperlukan ya. Maka 2 sel ini kita silang. Oke. Kita pindah ke sel yang paling kecil, mana nih? Oke, ini dapat ya angka 4. Angka 4 demand-nya itu 21, supply-nya itu ada 17. Nah, supply untuk P3W1 ini disanggupin hanya 17 ya. 17, maka supply-nya habis, demand-nya sisa 4. Nah, karena supply-nya sudah habis, maka si P3W2 ini tidak diperlukan ya, tanaman 3, plant 3 di warehouse 2, di gudang 2, maka kita coret. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi yang paling murahnya itu di angka 5. Angka 5 di sel yang ada angka 5-nya nih, di P2W1. Nah, supply-nya itu untuk di baris P2 ini tinggal 9, di demand-nya itu di warehouse 1 sisa 4 ya. Maka ini bisa kita penuhi 4. Nah, supply-nya tinggal 5, demand-nya habis. Nah, karena di warehouse 1 ini sudah terpenuhi demand-nya, maka di P1W1 ini kita coret. Jadi si plant 1 tidak dibutuhkan di warehouse 1. Nah, kita coret. Nah, ongkos termurah berikutnya itu sel terkecil itu ada di sel P1W2. P1W2 ini. Nah, langsung aja kita hitung ya. Di sini ada supply-nya untuk tanaman 1 itu ada 20, demand-nya untuk di warehouse 2 itu ada
25. Oke. Ini kita supply ke sini ke P1W2 itu 20. Supply-nya habis, demand-nya sisa 5. Nah, sekarang sisa ini ya, P2W2. Itu supply masih ada 5, demand-nya 5. Nah, pas banget nih. Langsung kita pindahin aja. Supply-nya habis, demand-nya habis. Jadi terpenuhi semua ya. Nah, untuk total cost-nya itu, total ongkosnya itu ini teman-teman. Sama kayak tadi kita kali kayak 6 kali 20, 5 kali 4, 7 kali 5. Nah, total kita jumlahin. Nah, P1W2 6 kali 20 ini 120. P2W1 5 kali 4 sama dengan 20. P2W2 itu 35. P2 dan W3 itu 3 kali 19 57. P3W1 17 64. Nah, ini kita jumlahin semua, jadi total cost-nya itu ada 300. Untuk metode tadi least cost entry method. Ya. Oke, ini udah ya. Sekarang ke metode yang selanjutnya, Vogels approximation method. Nah, metode ini sebenarnya gampang ya teman-teman. Gampangnya itu gini, kita cuman mencari selisih dari masing-masing baris dan kolom. Selisihnya itu dari 2 sel terkecil ya. 2 sel terkecil kita cari selisihnya. Nah, selisih dari masing-masing baris dan kolom yang terbesar, dari situ kita akan nentuin nih baris atau kolom mana yang kita pilih. Oke. Nah, langsung aja ya. Ini kita mulai dari P1 dulu. P1 itu 2 sel terkecilnya ada di 7 dan 6. Nah, ini 7 dan 6 kita cari selisihnya atau penaltinya. Nah, penaltinya itu dari 7 kurang 6 ini 1 ya. Ini P1. P2 kita cari lagi 5 dan 3 nih, 2 sel terkecil. Nah, kita jumlahin aja. Maaf, ini harusnya ini ya 3 ya, jadinya 2. 5 kurang 3 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya itu ada 2 sel terkecil 4 dan 5. Kita cari penaltinya, selisihnya itu 1. Nah, ini udah selesai ya untuk yang baris. Sekarang yang kolom. Dari kolom ini sel terkecilnya 5 dan 4 itu kita kurangin jadi 1. Ini sel terkecilnya 5 dan 6. 6 kurang 5 hasil 1. Nah, ini sel terkecilnya 3 dan 8. Hasilnya 5. Nah, dari masing-masing penalti ini antara si baris dan si kolom, kita cari yang paling besar. Nah, paling besar itu yang mana? Ini 1, 2, 1, 5, 1, 1. Nah, paling besar itu ini ya. Jadi ini yang kita pakai untuk nentuin kolom yang bakal kita hitung. Nah, kita udah dapat kolomnya. Sekarang kita cari nih di kolom ini sel paling kecil yang mana. Nah, sel paling kecil itu di 3, P2W3. Nah, ini yang bakal kita hitung duluan. Oke. Nah, ini ada kita punya supply 28 dan demand-nya itu di 19. Dari 28 ini bisa terpenuhi ya 19-nya. Jadi kita tulis di sini 19. Nah, ini kotak yang kita operasikan. Ini kita hitung 19, taruh 19. Nah, karena di tanaman 2 kita supply ke warehouse 3, ini terpenuhi si demand-nya, si supply-nya itu tinggal 9, demand-nya habis ya. Nah, karena si warehouse 3 ini sudah terpenuhi, maka ini kita coret si plant 1 dan plant 3 di warehouse 3 nya. Oke. Udah. Sekarang kita pindah nih, kita hitung lagi baris dan kolomnya.
Oke, sekarang kita hitung lagi masing-masing baris dan kolomnya untuk cari penaltinya atau selisih dari dua sel terkecil dari masing-masing baris dan kolomnya. Oke, kita hitung lagi baris terkecil dari plan 1 itu dua diantaranya 6 dan 7 ya, masih sama. Ini kita kurangin, kita cari selisihnya, penaltinya itu jadi 1. Nah, ini masih sama 5 dan 3 ya, ini tadi salah tulis. 5 dan 3 itu hasilnya 2 kalau kita kurangin ya, dan 4 dan 5 hasilnya 1. 5 kurang 4 hasilnya 1. Oke, ini masih sama kayak sebelumnya, 5 dikurang 4, 2 sel terkecil dari kolom W1 warehouse 1 itu hasilnya 1. 2 terkecil dari kolom 2 sel terkecil dari kolom W2 itu 6 sama 5 ya, 6 sama 5 itu kurangnya 1. Nah, kita cari nih penalti terbesarnya dari tadi masing-masing hitungan baris dan kolomnya. Penalti terbesar itu ini ya, adanya di sini penalti terbesarnya. Nah, sekarang sel terkecilnya kan 3 udah ya. Sel terkecilnya ini di antara 5 dan 5 ya sel terkecilnya. Jadi ini sel yang terpilih untuk dilakukan perhitungan. Nah, ini supply-nya sisa 9, demand-nya ini 21. Nah, karena demand-nya ini lebih gede dari supply-nya, jadi di sini ditulisnya 9 karena kesanggupannya cuma ngasih 9 ya. Nah, supply-nya habis, demand-nya sisa 12. Oke, karena di sini demand-nya sudah habis, maka plant 2 di warehouse 2 itu tidak diperlukan, jadi di sini itu disilang. Oke. Nah, kita lanjut selanjutnya. Kita hitung lagi nih, cari selisihnya baris dan kolomnya. Oke, kita cari penaltinya. Di P1 sisa 2 aja ya, 7 kurang 6 1. Di P2 nya nggak ada. P3 sisa 4 dan 5, ini 1. Nah, untuk baris sudah selesai, sekarang kolom dia sisa 7 dan 4 ya. Ini penaltinya atau selisihnya itu 3, 6 dan 5, ini selisihnya 1. Nah, maka kolom yang kepilih ini ya, dan sel terkecil itu ada di P3 W1 dengan nilai 4. Oke, ini sel yang kepilih untuk hitungan selanjutnya. Oke, untuk di P3 itu supply-nya ada 17 dan demand-nya itu ada 12. Oke. Di sini bisa dipenuhi ya, demand-nya bisa dihabisin. Jadi kita taruh di sini 12. Nah, karena udah kepake 12, jadi supply-nya di sini sisa 5. 17 kurang 12 sisa 5. Oke. Nah, demand-nya habis karena sudah terpenuhi semua ya. Jadi karena demand-nya atau kebutuhannya sudah dipenuhi semua, jadi plant 1 ini kita silang. Nah, tidak diperlukan ya di si P1 nya ini tidak diperlukan di W1 di warehouse 1. Oke. Lalu selanjutnya kita cari lagi nih. Nah, sisa 6 dan 5 ya. Ini kita nggak perlu perhitungan cari selisihnya, tinggal kita tentuin sel yang terkecil. Ini ada 5, jadi kita hitung yang ini dulu. Nah, ini kan supply-nya ada 5 ya, dan demand-nya 25. Nah, ini bisa dipenuhin 5, maka supply-nya habis ya. Supply-nya habis, demand-nya sisa 20. Nah, sekarang
yang terakhir nih, sel P1W2 ini langsung aja kita supply semuanya ya, karena sisa 20 dan 20. Ini supply-nya habis, demand-nya juga habis. Nah, jadi kesimpulannya itu untuk total biaya yang dikeluarkan, total ongkosnya itu bisa kita hitung ya. P1W2 itu 6 kali 20 120 sama ya, 6 kali 20 ini 5 kali 9 sama ya. P2W1 dikali 9, P2W3 13 kali 19 57, P3W1 12 kali 4 sama dengan 48, P3W2 itu 5 kali 5 sama dengan 25 ya. Jadi ditotalin hasil total ongkosnya itu ada 295. Nah, kesimpulannya dari 3 metode tersebut dihasilkan 3 ongkos yang berbeda ya. Kalau kita pakai metode NWC Northwest Corner itu ongkosnya segini 462. Least cost entry method ongkosnya segini dan 300, dan Vogel's approximation method itu ongkosnya paling murah yaitu 295. Oke, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih udah nonton channel ini. Tunggu updatean selanjutnya. Terima kasih. Dadah.